Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Cahyanirum dari Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas Metodologi Penelitian Ekonomi C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal metodologi penelitian ekonomi yang berjudul Analisis Kemiskinan di Kabupaten Magelang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pendahuluan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang oleh seluruh terutama berkembang Indonesia. Kemiskinan permasalahan besar dalam negara yang berkembang dunia. Kemiskinan dari dua pendekatan absolut dan relatif. Di sini akan belakang dari penelitian ini, itu akan jumlah indeks penggunaan manusia, jumlah pengangguran, dan upah nasional. Yang mana data-data Kabupaten Magelang tersebut saya memperoleh data tersebut dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Magelang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami fluktuatif, di mana untuk tahun 2015 sebesar 1.263.496 jiwa, sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 1.295.019 jiwa. Dapat terlihat bahwa untuk tahun 2015 menuju tahun 2019 mengalami kenaikan, tetapi di tahun 2015 menuju 2016 mengalami penurunan. Yang kedua, indeks pembangunan manusia. Di Kabupaten Magelang untuk tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan yang signifikan, di mana untuk tahun 2019 menjadi sebesar 69,87%. Yang ketiga yaitu jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang tahun 2015 sampai 2019 mengalami naik turun, di mana untuk tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan, menjadi 134.400 jiwa. Bahkan di tahun 2015 untuk jumlah kemiskinan masih tinggi, yaitu di angka 162.400 jiwa. Kemudian untuk pengangguran. Pengangguran di Kabupaten Magelang untuk tahun 2015 sebesar 33.935 jiwa. Tahun 2016 sebesar 23.837 jiwa. Tahun 2017 sebesar 17.644. Tahun 2018 sebesar 20.401. Sedangkan 2019 sebesar 23.144 jiwa. Untuk upah minimum regional dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan, di mana tahun 2015 upah minimum regional masih sebesar 1.255.000, sedangkan untuk tahun 2019 sekarang ini sudah mencapai 1.882.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama dari proposal ini yaitu menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, tingkat kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2015 sampai 2019.
Yang keempat, menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2015 sampai 2019. Yang kelima yaitu menganalisis pengaruh upah minimum regional terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gap literatur atau penelitian yang terdahulu. Di sini saya menggunakan data pengangguran atau penelitian terdahulu dari pengangguran. Saya menggunakan data dari Cimabio Uca, Johan Aigon, Jotman Derba, Eka Agustina, dan Ari Kristina Prasetyaningrum, di mana pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Sedangkan pengangguran yang berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yaitu dari jurnalnya Umaruddin Osman dan Diramita tahun 2018 dan Syarifullah Tia Ratu Gandasari tahun 2016. Kemudian indeks pembangunan manusia juga berpengaruh positif dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Di mana indeks pembangunan yang berpengaruh positif yaitu dari jurnalnya Syarifullah Tia Ratu Gandasari tahun 2016. Sedangkan yang berpengaruh negatif yaitu dari Ari Kristinan Prasetyaningrum dan U. Sulia Sukmawati tahun 2018. Kemudian jumlah penduduk juga berpengaruh positif dan negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan untuk pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu saya menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan tipe data panel yang bersumber dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Magelang. Di sini saya akan menggunakan data yaitu jumlah penduduk, tingkat kemiskinan Kabupaten Magelang, indeks pembangunan manusia, penduduk miskin Kabupaten Magelang, dan upah minimum regional di Kabupaten Magelang. Yang kedua yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau disebut dengan teknik sampling, yaitu merupakan salah satu cara yang dapat menentukan sampel dan besarnya sampel. Terdapat dua pengambilan sampel, yaitu dengan menggunakan teknik probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Selanjutnya dari teknik pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara. Yang pertama, observasi, yang kedua, dokumentasi, dan yang ketiga, studi kepustakaan. Dari proposal yang saya buat ini, saya menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi secara tidak langsung, yaitu dengan cara mendapatkan data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Magelang dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Selanjutnya yang keempat yaitu definisi operasional. Dalam definisi operasional ini, peneliti harus mempunyai suatu tujuan agar variabel penelitian yang telah ditetapkan dapat dioperasionalkan, sehingga akan mendapatkan suatu petunjuk tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur. Yang selanjutnya yaitu mengenai metode analisis. Metode analisis yang saya gunakan di penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis data panel sebagai alat pengolahan data serta dalam analisisnya dengan menggunakan bantuan program dari FIO Studio. Data panel merupakan kombinasi data atau cross-section dan time series. Selanjutnya yang keenam, yaitu metode analisis regresi berganda. Di dalam metode analisis berganda itu, Y berpengaruh terhadap frekuensi, di mana frekuensi merupakan JP
IPM, JPM, P, dan UMR. Dengan model persamaannya sebagai berikut. Y1 sama dengan delta 0 ditambah delta 1 JP ditambah delta 2 IPM ditambah delta 3 JPM ditambah delta 4 P ditambah delta 5 UMR ditambah EI, di mana untuk delta 0 merupakan konstanta, beta 1 merupakan konstanta jumlah penduduk, beta 2 merupakan konstanta indeks pembangunan manusia, beta 3 merupakan konstanta jumlah penduduk miskin, beta 4 merupakan konstanta pengangguran, dan beta 5 merupakan konstanta upah minimum rasional. Sedangkan untuk JP merupakan singkatan dari jumlah penduduk, IPM merupakan singkatan dari indeks pembangunan manusia, JPM merupakan singkatan dari jumlah penduduk miskin, P merupakan singkatan dari pengangguran, sedangkan untuk UMR merupakan singkatan dari upah minimum regional. Sekian presentasi proposal yang saya berikan. Apabila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.